warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memulai proses pembelajaran jarak jauh yang pertama di bulan Ramadan ini, di hari yang keempat kita berpuasa. Semoga hari ini kalian pada puasa semua. Semoga puasa kita diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mulai proses pembelajarannya. Khususnya pada hari ini Ibu akan sedikit membahas materi mengenai bab puasa. Nah, adapun yang akan Ibu bahas mengenai dalil berpuasa, pengertian puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Nah, oke, tolong disimak videonya, jangan sampai di skip atau di loncat-loncat ya. Apabila ada yang kurang jelas, nah nanti bisa ditanyakan ya. Oke, kita mulai materinya. Yang pertama dalil berpuasa. Nah, dalil berpuasa tercantum pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu termasuk orang yang bertakwa, Nah, jadi perintah puasa itu dilandasi oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, khususnya orang Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Yang namanya wajib, yang namanya hukum wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Ini sesuai sama tiangnya agama. Kalian tahu nggak tiangnya agama Islam itu ada berapa? Nah, tiangnya agama Islam itu ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Nah, terus selanjutnya nih kita akan membahas mengenai pengertian puasa. Nah, pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut syara, ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Singkatnya kayak gini, puasa itu menahan diri dari makan, minum, serta hawa nafsu, kayak gitu kan. Nah, terus panjangnya itu puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, jadi gini ya anak-anak, yang namanya puasa itu kalau misalkan cuma nahan lapar sama nahan haus aja tuh percuma, nggak ada pahalanya gitu. Jadi mendingan puasa itu dibarengi sama ibadah-ibadah yang lain. Sholatnya dikerjakan, tadarusnya dilakukan, terus juga sedekahnya juga dikeluarkan. Itu insya Allah di sisi lain puasanya akan diterima dan juga bakalan dapat pahala yang berlipat ganda seperti itu. Nah, terus selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah 5 lubang. Bukan ke salah 1 lubang, tapi ke 5 lubang. Coba dicek anggota tubuh kalian, ada nggak 5 lubangnya? Tahu nggak 5 lubang itu apa? Nah, 5 lubang itu, yang pertama lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga,
lubang keluarnya air kencing sama lubang keluarnya buang air besar. Ya, nah apabila kalian memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang itu, nah batal lah puasanya gitu kan. Contohnya kita memasukkan makanan ke lubang mulut, terus kita telan, nah itu udah batal. Terus juga kita memasukkan ke lubang hidung. Nah di sini maksudnya itu kayak misalkan kita sengaja menghirup air, nah sampai si airnya tuh nyerang dengan ke hidung, cuman lebih nyerang lagi masuk ke dalam sampai kerasa ke tenggorokan, nah itu batal puasanya. Terus ke telinga, lubang telinga, kalau kalian sengaja netesin air gitu kan ke lubang telinga, nah itu udah batal puasanya. Terus lubang buang air kecil sama lubang buang air besar, nah apabila kalian memasukkan sesuatu ke lubang yang dua itu, nah batal lah puasanya kayak gitu. Nah terus yang kedua, muntah disengaja. Nah muntah disengaja ini contohnya apabila kita memasukkan jari kita tuh ke dalam tenggorokan itu kan, ke mulut gitu kan, colok-colok gitu terus muntah, nah batal puasanya. Soalnya kan kerasa gitu sih rasa-rasa muntahnya teh gitu kan, meskipun gak enak tapi kan kerasa gitu, nah itu batal. Itu juga kan emang disengaja, batal. Nah cuman apabila muntahnya itu gak disengaja, nah itu gak batal. Contohnya nih kita lagi dalam perjalanan naik mobil, tiba-tiba muntah, itu kan muntahnya kan karena sebel, karena gak disengaja, nah itu gak batal. Tapi kita tuh harus kumur-kumur dulu, barulah nelen ludah setelah muntahnya itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita tuh muntah nggak sengaja gitu kan. Nah setelah muntahnya selesai, kita kumur-kumur dulu. Nah setelah kumur-kumurnya selesai, setelah bersih di dalam mulutnya nggak ada sisa-sisa muntahnya itu, barulah kita telan gitu kan air ludahnya kita gitu. Terus yang ketiga, bersenggama. Nah bersenggama ini kayak bermesraan gitu di bulan suci Ramadan. Nah itu nggak boleh bermesraan, mau sama anak tetangga, mau sama anaknya Bapak RT, mau sama anaknya siapa juga nggak boleh. Itu bisa menyebabkan salah satu hal membatalkan puasa. Terus keluarnya air mani. Nah keluarnya air mani ini bisa disengaja ataupun nggak disengaja. Intinya kalau keluar air mani batal gitu, mau disengaja ataupun nggak disengaja batal. Nah terus selanjutnya haid ini kan keadaan tidak suci gitu kan, nah otomatis bisa membatalkan puasa. Contohnya nih di perempuan, dari jam 4:30 sampai jam 4 sore masih puasa karena belum keluar nih darah haidnya, tiba-tiba jam 5-an keluar darah haidnya tuh. Nah mau gak mau harus batal puasanya. Karena apa? Keadaan tidak suci, tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nah terus selanjutnya melahirkan. Nah logikanya aja ya, yang namanya orang melahirkan tuh pasti capek gitu kan, udah mengeluarkan bayi gitu kan, terus juga keluar sesuatu dari lubang-lubang tertentu gitu kan. Nah itu udah termasuk batal puasanya. Terus nifas nih, yang namanya nifas itu kan lebih parah daripada haid. Yang namanya haid itu paling cuma 5 hari atau 7 harian. Nah tapi kalau nifas ini tuh bisa sampai sebulan atau 40 harian keluar darahnya itu, keluar darah kotornya itu. Nah makanya kalau misalkan buat ibu-ibu yang udah melahirkan terus keluar darah nifasnya itu, nah tidak diperbolehkan untuk puasanya itu batal kayak gitu. Terus yang ke-8, hilang akal atau gila. Nih, maksudnya di sini hilang akal tuh gila ya, bukan berarti hilang akal tuh tidur. Kalian mau tidur dari habis subuh sampai mau ke maghrib mau tidur juga nggak apa-apa, cuma percuma aja gitu. Nah maksudnya hilang akal di sini itu gila gitu kan. Nah contohnya nih, kita tuh masih puasa dari subuh sampai mau zuhur, tiba-tiba jam 1-an kita tuh kebentur tembok, tiba-tiba amnesia, tiba-tiba langsung gila gitu kan. Nah yang namanya gila kayak misalkan teriak-teriak gitu kan, gak pakai baju, adanya pakai baju compang-camping gitu kan. Nah kalau kayak gitu ya batal puasanya gitu kan. Nah terus selanjutnya murtad.
jangankan membatalkan puasa, kita tuh juga keluar dari Islam gitu kan, harus syahadat lagi. Contoh murtad ini apabila kita percaya kepada Tuhan selain Allah dan kita tuh gak percaya bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir kayak gitu. Nah hati-hati, itu bisa termasuk salah satu contohnya murtad. Nah terus juga ini nih, apabila kita percaya sama yang namanya zodiak, primbon sama ramalan gitu tuh, nah lama kelamaan kita juga bisa jadi murtad gitu kan. Itu kan percaya kepada selain Allah kan. Nah itu tuh lama kelamaan tuh bisa jadi murtad. Nah makanya hati-hati di situ. Nah ini pembahasan yang terakhir, orang yang diperbolehkan berbuka puasa. Ini ada syarat-syaratnya, ada ketentuan, gak sembarang orang bisa buka puasa tengah siang bolong gitu kan. Nah yang pertama, orang gila. Nah orang gila ini boleh berbuka puasa gitu kan. Gilanya nih jam 12 ya boleh buka puasa jam 12. Gilanya nih jam 1 ya boleh buka puasa jam 1. Ya terserah dianya aja gitu, mau buka jam berapapun juga lah kayak gitu. Terus anak kecil nih, yang kedua anak kecil. Yang namanya anak kecil apalagi belum masuk usia balik ini tuh belum dianjurkan untuk berpuasa gitu kan. Paling diajari puasa gitu kan sampai zuhur, sampai asar gitu kan, sekuatnya aja gitu kan. Yang namanya anak kecil apabila dia nggak kuat ya boleh berbuka gitu. Nah terus selanjutnya orang yang sakit nih. Orang yang sakit juga kan emang ada tahapan-tahapannya, ada level-levelnya gitu kan. Ada yang sakit kecil, sakit sedang, sama yang sakit berat gitu kan. Nah kalau misalkan sakitnya kecil cuman sakit batuk doang terus mau buka puasa, nah itu udah nggak boleh tuh. Nah kecuali kalau misalkan sakitnya sedang menuju ke berat, contohnya sakit mah akut. Nah contohnya dia tuh harus makan secara teratur. Kalau misalkan jam 11 pagi dia belum makan, dia bakalan pingsan seharian atau pingsan 2 harian. Nah itu kan udah bahaya banget. Nah itu boleh buka puasa gitu kan, tapi tetap harus ada ketentuan sama konsultasi dari dokternya juga kayak gitu. Terus selanjutnya penyakit tua. Maksudnya penyakit tua tuh biasanya di orang-orang yang udah sepuh, yang 80 tahun ke atas, 90 tahun ke atas gitu kan. Kadang-kadang kan penyakitnya itu macem-macem, ada yang darah tinggi lah, ada yang gak inget lah, ada yang pikun lah, ada yang apa. Nah itu teh diperbolehkan untuk berbuka puasa jadi sekuatnya aja gitu. Cuma tetap nanti tuh digantinya tuh sama qadha, sama bayar fidyah kayak gitu. Nanti ibu jelasin lagi. Nah terus selanjutnya haid tadi ya, dalam keadaan tidak suci makanya boleh berbuka puasa. Terus melahirkan, terus juga nifas udah dijelasin tadi, terus menyusui. Nah terus ada yang terakhir itu mungkin ibu lupa nyantuminnya. Yang terakhir itu berpergian lebih dari 80 km. Nah contohnya nih, apabila kita lagi mudik, contohnya ya, kalau sekarang kan gak akan tuh kita mudik-mudikan, soalnya kan lagi corona juga kan, lagi PSBB, lagi di lockdown gitu kan. Jangankan buat mudik gitu kan, buat keluar rumah aja tuh susah gitu kan, harus pakai masker, cuci tangan dulu, pakai jaket, pakai sarung tangan gitu kan. Nah ini mah contohnya apabila kita sedang mudik berpergian lebih dari 80 km, contohnya dari Bandung sampai Indramayu lah, kita kan bisa lihat tuh di Google Map berapa puluh kilometernya, tiba-tiba dalam perjalanan kita tuh ngerasain haus, pengen makan, pengen batagor, pengen bakso gitu kan. Kebetulan ada yang jualan, ya udah nggak apa-apa, kita buka aja gitu kan. Soalnya kan kita termasuk orang dalam keadaan perjalanan kayak gitu. Tapi konsekuensinya harus dikodok, harus diganti kayak gitu. Mungkin cukup sekian aja pembahasan materi dari ibu. Apabila ada yang salah, perkataan yang kurang dimengerti, mohon maaf. Cukup sekian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.